Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Icari Podcast Asutri Mediocre dengan obrolan super. Episode kali ini tuh kita akan ngebahas sesuatu yang agak serius ya. Oke. Kembali ke serius. Episode kali ini kita akan ngebahas tentang Bagaimana kita menyikapi kematian. menyikapi kematian. Bagaimana sikap kamu terhadap kematian? Saya ingin mempersiapkan sih. Kan kita lagi mempersiapkan. Iya betul. Paling dari pengalaman yang pernah aku alamin, orang terdekatku meninggal gitu, wafat. Iya. Yang paling dekat kan bapak ya, bapak mertua gitu. Bapak saya. Oh iya, bapakmu itu meninggal pas waktu COVID kan? Iya, tapi bukan karena COVID. Bukan karena COVID, karena komplikasi kan, komplikasi diabetes. Ya saat itu aku sedih sih, aku menangis dengan sangat mindfulness. Iya. Sadness, mindfulness. Mindful crying. Ya, tapi cryingnya kan karena sad gitu loh. Jadi kayak mindful sadness gitu. Mindful sadness ya. Oh gitu. Rasa sedih yang benar-benar aku tuangkan sesedih-sedihnya gitu. Oh ya. Yang itu kamu karena kamu juga kan nggak bisa ikut nguburin ya? Iya, aku nggak bisa ikut nguburin, tapi itu bukan karena sedihnya, bukan karena itu sih. Iya. Dan mostly memang beberapa kerabat terdekatku yang meninggal, aku nggak bisa hadir untuk pemakamannya gitu loh. Pasti selalu telat atau nggak datang atau nggak hadir. Iya. Jadi ya sedih sih, tapi apa ya? Mungkin aku menyikapinya jadi makin realistis gitu loh. Gimana tuh? Karena aku pernah merasa sedih yang sama ketika aku hubunganku kandas sama Putri. Ya kamu tau lah ya, sama mantanku. Sedih tuh benar-benar sedih gitu loh. Iya. Sedih banget. Itu berarti kehilangan juga? Itu kehilangan. Iya. Tapi bukan kematian, tapi cuma kehilangan. Terus pas aku lihat, kan aku mendokumentasikannya. Di itu, kamu videoin kamu lagi nangis. Kalau enggak dong, kamu kayak zaman sekarang. Bukan, aku tuh mendokumentasikan untuk aku jadiin bahan analisa dan observasi. Iya, kamu mendokumentasikannya dengan cara? Ya aku taruh iPod, videoin. Terus aku videoin lagi kamu makan. lagi nangis? Enggak, Terus? lagi berdua sama Putri, lagi makan pizza. Itu kan, ini pas lagi ada Putri. Hah? Pas lagi masih sama Putri. masih sama Putri, tapi udah nggak pacaran. Jadi aku nemenin dia. Dia ada urusan apa terus udah ayo kita makan yuk, kita apa yuk gitu loh. Jadi aku kayak ingin mengembalikan hubungan lagi gitu. Tapi aku butuh fakta dan data. Jadi aku mau benar-benar mau lihat ternyata gue sesedih itu ya, dan ternyata Putri setidak peduli itu sama sama hubungan ini. Kayak ya udahlah gitu, dia udah move on. Masih gitu. ada videonya? Masih ada. Mau lihat, tapi memalukan sih. Aku kelihatan banget kayak bucin, kayak lemah, bodoh gitu kalau aku lihat kayak. Tapi tuh di momen itu aku benar-benar kayak mikir kayak kalau zaman sekarang kan suka live gitu ya, ngerekam dia lagi makan gitu kan. Itu aku kayak gitu, dan itu sebenarnya kontennya lebih berbobot dong daripada yang zaman-zaman sekarang. Aku memastikan kayak rasa kehilanganku ini seperti apa sih, kemudian bagaimana sih, masih ada chance nggak. Jadi aku menganalisa semuanya kan. Sedih banget. Kamu tahu lah sedihnya. Nah, semenjak itu setelah aku tahu ternyata tuh kesedihan yang paling tidak berarti, paling tidak berguna sebenarnya. Oh gitu. Ya kayak hidup aku tuh terpuruk banget. Nah, sampai akhirnya pas bapak meninggal, itu benar-benar sedih tuh, mindful gitu kan. Tapi karena jadi aku punya dua core memory ya, kita pakai istilah kita ya, 2 core memory kesedihan. Waktu itu nggak bisa melanjutkan dan nggak bisa memperbaiki hubunganku sama Putri lagi, udah kandas. Kemudian yang kedua saat bapak wafat, di situ aku mikir kayak, yang pertama nggak berguna kesedihannya. Yang bapak meninggal itu juga ya udah di momen itu aja sedihnya. Tapi aku dapat pelajaran adalah ya nanti semua kita akan ketemu kok gitu. Nah, yang lebih menakutkannya adalah dari cara berpikir seperti itu kita akan ketemu seperti apa ya? Apakah
kita sama-sama masuk surga atau sama-sama masuk neraka gitu. iya, kalau sama-sama masuk neraka ya udahlah ya. Ya udah gitu. Tapi yang lebih sedihnya lagi, gue masuk surga gitu. Terus orang lain yang kita kenal masuk neraka gitu loh, yang dearest to us gitu. Ngerti gak sih? Oh iya. Masuk neraka gitu. Atau kebalikan? Kalau kebalikan Ya nggak? bisa juga. Kan kalau kita ngomongin kan kita kan sama-sama nggak tahu nih apakah kita berdua, apakah bapak, apakah ibu atau orang tua kita, anak cucu kita masuk surga sama-sama atau tidak. Tapi Rasulullah aja tahu kamarnya masuk neraka cuma pakai sendal. Cuma sendal doang tuh. Neraka seringan-ringannya. Itu sedih banget gitu. Sendalnya di neraka maksudnya? Iya, sendal di neraka. Oh. Itu sedih. Sendalnya itu bikin kepalanya mendidih katanya. Oh gitu. Ya itu Rasulullah dikasih tahu kayak gitu aja tuh. Padahal masih sama-sama hidup. Sedih banget. Jadi itu rasa sedih kematian yang kita kehilangan, dalam konteks ini aku kehilangan bapak gitu ya, meskipun aku baru kenal bapak sepanjang pernikahan kita doang gitu. Itu jadi jadi nggak relevan dibandingkan kesedihannya kalau nanti di akhirat ternyata ya, kita nggak satu tempat gitu ya. Iya, nggak satu tempat gitu. Kalau misalkan kita sama-sama shit happen-nya sama-sama masuk neraka, ya udah itu kan urusan kita masing-masing ya. Tapi kalau orang yang tersayang kita gitu, yang kita pikir kita sama-sama selamat nih, sama nih kita masuk nih, beda ternyata loh. Ngerti nggak maksud aku? Itu unbearable kali ya. Iya. Nggak tahu sih, nggak kebayang. Nggak kebayang ya. Aku aja di sekarang itu aku udah kerasa kayak sedih banget sih kayaknya. Rasanya tuh kayak soalnya gini, di visualisasi aku nih, aku nggak tahu ini bener atau enggak ya. Kan manusia sekarang 9 miliar. Tapi kan di momentum zaman ini kan, kalau kita tarik dari zaman Nabi Adam kan berarti kan udah puluhan miliar mungkin, ratusan. Terus kita dikumpulkan lagi di padang mahsyar. Harusnya kan kalau di akal kita nggak mungkin bisa ketemu satu sama lain dong. Iya, saking banyaknya. Kalau kita pergi ibadah haji aja kita belum tentu ketemu sama orang yang kita kenal gitu loh. Nah tapi katanya kan ketika kita di akhirat kan kita waktu dibukakan semua amalannya, semua orang bisa ngelihat, semua orang bisa akan merasa malu dan tidak malu, dan ngerasa selamat atau tidak selamat. Itu kan berarti kan harus ada mekanisme. Gue kenal sama orang ini gitu, gue tahu orang ini, wah sangat merugi sekali dia gitu loh. Nah aku tuh ngebayangnya tuh kayak mungkin sekian ratus juta orang itu ada 1, 2, 3 orang yang kita akan kenal gitu loh. Oh ini si ini. Tapi kita mungkin akan sibuk sama diri kita masing-masing gitu. Itu yang lebih yang membayangi aku gitu loh. Soal kematian gitu. gitu. Menurut kamu waktu kamu melahirkan berapa lama proses persalinannya? Rasanya berapa lama? Bukan dari rasa sakitnya ya. Pas memang udah nih oke udah harus keluar nih gitu. Dari detik kepalanya abang keluar. Udah pembukaan 10. Iya, udah pembukaan 10. Udah pembukaan 10 deh. Oh, nggak lama sih rasanya. Rasanya nggak lama. Iya. Tapi rasanya kayak lama juga kan? Kayak waktu itu. Iya. Kayak lama ya. Ini kok nggak selesai gitu nggak sih? Iya. Gitu. Nah, aku rasa kematian juga sama kayak gitu. Rasanya kita lama padahal kita cuma gitu dong, gitu. Ya udah gitu. Tapi menahan rasa sakitnya ya kayak gitu jadinya. Sama aja kayak Aam kan cepet kan lahirannya. Rata-rata tuh anak-anak kita tuh semuanya lahiran tuh setengah jam. Oh iya? Iya. Dari mulai kepala keluar sampai aku tuh kayak ngitung kayak kalau Atar kan karena ada situasi dia nyangkut kan. Tapi kondisi kamu nggak kehilangan kesadaran, kamu nggak ngedrop. Jadi aku menghitung kayak ini kepalanya udah mulai kelihatan nih. Nah, besok kan dokter nanganin pakai vakum kan. Nah, jadi kayak dari detik itu tuh sampai keluar tuh sebentar. Terus Am juga sama, Mikal juga sama. Tapi ya udah cuma segitu doang sebenarnya. Yang lain-lain yang kamu ngerasa mulus-mulus itu nggak terhitung sebenarnya. Kenapa nggak terhitung? Ya karena kan memang belum persalinan gitu loh. Itu belum persalinan ya? Belum. Kalau menurutku ya, istilahnya itu sama kayak apa ya? Sama kayak ini kondisinya udah koma nih atau udah mulai ngedrop gitu. Tut gitu, udah mulai hilang kesadaran gitu. Nah, itu tuh dalam kondisi kalau mau melahirkan tuh itu kondisi lagi sakit-sakit mulus-mulusnya gitu loh. Kalau dalam kematian tuh kayak pelan-pelan mulai kehilangan kesadaran, mulai nggak ngerespon. Iya, tapi
kalau misalnya persalinan maksudnya udah mulai mulus-mulusnya kan udah bukan di pembukaan 10 dari sebelum itu juga Iya, dari udah sebelumnya kan sama juga. Kan kayak oh ini udah mulai ngedrop nih, udah mulai ngedrop gitu. Tapi di titik kematiannya itu ya cuma sebentar sebenarnya. Sama aja kayak ngeluarin bayi dari vagina ke itu kan nggak mungkin nggak mungkin lebih dari nggak mungkin lebih dari setengah jam. Ngok kalau aku wah ini nggak bisa keluar nih gitu. Kayak Atara juga totalnya dari mulai kamu disuruh push ngeden sampai keluar itu setengah jam, tapi proses bener-bener dia keluar itu cuma 5 menit paling. Sama Am juga sama, Am lebih cepet malah. Mikal juga sama. Am sih aku ngerasa dia mulus banget kalau. Iya, set gitu. Kalau Mikal masih kerasa sakit. Mikal soalnya gede. Karena gede banget kepalanya. Iya gitu. Nah, maksudnya ya akhirnya aku menyikapi kematian tuh cuma proses perpindahan dimensi aja. Tapi kita yang masih hidup kan nggak bisa pakai logika kayak gitu ya, pasti sedih terus gitu. Ya tergantung. Ya kalau kamu ketika udah ya nyikapi kematian gimana? Kalau kan tadi kan kayak gitu, lebih ngeliat ke secara hakikat dan spiritualnya aja gitu. Gimana ya? Aku jadi nggak bisa ngejelasinnya. Bingung. Berarti akan berhadapan dengan rasa kehilangan, gitu kan? Terus bingung ngejelasinnya, serius dah. Kalau saat waktu Bapak sekar rumah kita nggak di sebelah Bapak sih ya? Enggak, iya. Lagi di perjalanan. Iya sih. Makanya itu, jadi aku nggak terlalu gimana ya? Ya sekarang sih kayak misalnya aku kangen gitu sama Bapak, lebih ke ngerasa kehilangan karena panutannya udah nggak ada gitu kan. Aku nggak jadi panutan. Kayak iya harusnya ya. Nggak cukup memanutkan ya. Maaf ya, belum ngerasa. Kan juga kan maksudnya juga kalau kamu kenapa misalnya ada bingung-bingung dulu kan waktu ada Bapak semuanya bertanya ke Bapak gitu kan, kayak baik buruknya kayak gimana kayak gitu tuh, kayak Bapak selalu ada jawaban dari semua pertanyaan gitu kan. Jadi kayak lebih ke kehilangan itu gitu. Terus gimana ya, aku nggak ngerasa sedekat itu juga sebenarnya sama Bapak. Sebenarnya nggak kayak Giti ngerasa dekat ke Bapak dan ke Ibu gitu kan. Aku kayak sekarang pun juga kayak aku juga kayak ngerasa nggak sedekat itu juga sama Ibu gitu, walaupun ya dekat gitu. Bukan yang berantem apa gimana gitu. Baik-baik saja hubungan kami gitu, tapi kayak nggak ada hijab tapi ada hijab gitu, ngerti nggak? Kayak ya makanya kayak mungkin aku kayak lebih gini sih, kayak gua nggak mau ngerasa terlalu sedih, justru kebalik sama kamu, aku nggak mau mindful saat kehilangan Bapak itu kemarin itu, karena aku takut kebablasan. Oh gitu. Jadi aku ngejaga hatiku supaya gue nggak mau terlalu sedih, karena kalau misalnya gue terlalu menghayati kesedihan gue bisa chaos gitu. Oh gitu. Jadi kayak seperti yang terjadi sama adik-adik gitu kan. Kayak mereka segitu kehilangannya gitu, sampai ya ada chaos, ada peristiwa-peristiwa gitulah gitu kan. Guncangan jiwa itu. Ya aku ngerasa kalau misalnya aku mau immerse myself to that sadness gitu, itu aku jadi ya akan chaos juga gitu. Dan aku ngerasa kayak ya kan juga karena aku sudah menikah gitu kan ya. Udah ada kamu sebagai tongkat estafet setelah pemegang tongkat estafet setelah Bapak gitu kan. Jadi kayak ya gue ngapain terlalu sedih juga gitu. Gue nggak perlu terlalu sedih juga karena Bapak nggak ada, karena kan tongkat gue sekarang berimamnya ke kamu, bermakmumnya ke kamu gitu kan. Aku gitu, jadi kayak ya udah aku nggak terlalu ngerasa terguncang karena ya itu aku udah menikah gitu, dan kita juga udah bisa tinggal juga kan, udah setahun kan gitu. Jadi
ya karena itu jadi aku ngerasa kayak nggak terlalu ngerasa kehilangan gitu. Cuman ya lebih berkesannya itu kayak misalnya ternyata si Atar segitu kehilangannya juga gitu kan. Jadi kayak aku lebih kebingung gimana cara nge-treat ini anak gua di umur semuda itu, masih 5 tahun ya waktu itu nggak salah. Iya. Ya kan ya? Iya 5 tahun. Sampai umur 5 tahun udah mengalami yang rasanya kehilangan sebegitunya gitu, kehilangan pisah dengan orang yang beda dunia, udah sampai beda dunia gitu kan istilahnya. Gimana ya cara gue ngasih pemahamannya ke dia gitu kan, dia kan sebelum prior to that moment dia nggak pernah dikasih tahu gimana kalau misalnya nanti ada yang meninggal, nanti ada akhirat segala macam gitu, itu belum ada penjelasan ke dia kan. Iya, memang nggak bisa dijelasin. Iya, karena dia masih kecil banget. Kecil banget kan, masih belum ada konsep. Dia belum belajar soal itu juga gitu sebelumnya, belum belajar bahwa nanti kita akan meninggal, nanti kita akan belum sempat kita ajarin itu. Ternyata dia udah disuruh ngalamin pengalaman seperti itu. Pelajaran terbaik yang diwariskan Bapak buat Atar berarti. Iya ya. Iyalah. Pengalaman apa ya? Ternyata ada akhirat gitu ya. Iya. Iya sih, mungkin itu kayak. Ya itu sih, itu sih sudut pandang yang aku coba ambil. Iya. Ya, aku jadi kayak belajar gimana caranya ngajarin anak sekecil itu untuk ngerti gitu kan. Dan itu juga jadi kayak best practice juga jadinya buat aku, kayak aku jadi nggak perlu, istilahnya aku jadi punya bypass ngajarin itu ke anak-anak, ke si Atar sih terutama. Ya kan, karena Atar dia udah mengalami dan aku tinggal menjelaskan ke dia, ya itu yang namanya orang akan meninggal gitu, terus nanti akan ada di akhirat segala macam gitu. Konsep-konsep itu akhirnya aku tanamin ke dia gitu, kayak supaya bikin dia nggak terlalu sedih gitu kan. Terus kayak nanti akan ada afterlife-nya, akan ada akhirat, terus kayak gitu. Terus kayak waktu itu kan sempet kayak berapa ya, 6 bulan lah ya, 6 bulan kayak dia kayak masih pengen meninggal gitu kan. Sempat waktu itu dia pengen meninggal biar ketemu Mbah gitu, ya itu apa sih, itu di situ momen-momen aku kayak ngasih, ya udah abang, tapi kan kita harus tetap hidup bang, jadi kita doain aja gitu. Tiap kali abang ingat sama Mbah, ya abang doain, baca nih, akhirnya dia belajar Al-Fatihah gitu kan, untuk doain Mbahnya gitu, kayak gitu. Ya itu ya jadi momen berharga buatku juga gitu, untuk ngajarin ke abang gitu. Dan aku sempat kayak bingung juga sih, sempat kayak pengen nanya juga ke teman-teman aku, kayak ada nggak sih pengalaman kehilangan orang yang dekat waktu kecil gitu dulu, gimana sih caranya untuk kalian survive gitulah istilahnya, kayak gitu. Sempet nanya juga ke teman-teman gitu, ada teman aku yang juga jawab, ya gue juga kehilangan nenek gue waktu kecil gitu. Ya itu dia cerita, karena aku nggak punya pengalaman itu. Aku juga nggak punya pengalaman itu sih. Iya, aku nggak punya, walaupun nenek aku dan dua-duanya dari ibu dan dari bapak meninggalnya sama-sama aku waktu kecil kan, tuh SD juga gitu. Cuman nggak sekecil si abang. Cuman pas saat nenekku meninggal dua-duanya, itu aku juga nggak ngerasa segitu dekatnya sama nenek kan, karena aku juga nggak tinggal bareng sama nenek aku gitu. Jadi untuk ngerasa kehilangan berat gitu belum pernah gitu aku. Ya cuma sama bapak doang, untuk bapak nggak ada, dan itu juga kayak buatku nggak begitu kehilangan berat, karena ya aku udah ada kamu gitu, udah ada kamu sebagai suamiku gitu. Aku ya ngerasain. Terus kalau mempersiapkan nanti kalau aku meninggal gimana? Nah itu. Malah kamu pengen meninggal duluan ya? Iya. Biar nggak ribet ya? Iya. Boleh nggak sih aku berdoa kayak gitu? Nggak boleh tahu. Kenapa nggak boleh? Ya nggak tahu, maksudnya kan itu kan bodoh berarti namanya. Bodoh gimana? Iya kan kamu udah tahu, maksudnya apa ya? Itu tuh sama aja kayak aku nih. Aduh harus banget ya disunat ya gitu loh. Oh. Aku tahu disunat tuh sakit. Iya. Kayak. Tapi kan itu juga belum tahu. Maksudnya kan kita juga belum tahu. Aku juga belum tahu apakah memang kamu akan meninggal duluan atau aku yang meninggal duluan. Iya itu kan sama aja kayak, ya makanya aku bilang analogi itu kayak aku tahu nih laki-laki harus disunat gitu. Nah
tapi aku nggak mau nih karena sakit. Terus aku kayak, kenapa sih nggak waktu dari kecil aja, waktu Ari nggak punya ingatan rasa sakit itu, jadi udah disunat duluan gitu. Jadi biar nggak perlu ngerasain sakit. Karena kan mikirnya, karena kan kamu membayangkan situasi kamu nggak bisa menghadapinya gitu loh, ngerti nggak sih? Sama halnya kayak pasti tuh sakit banget deh gitu loh. Jadinya hati kita ciut duluan gitu, ngerti nggak sih? Kayak mungkin kalau buat kamu menghadapi persalinan itu udah kebayang sama kamu, tapi waktu kamu hamil Atar kan kamu nggak kebayang kan, kamu cuma taunya sakit kan, tapi kamu nggak ada rasa takut kan? Takut tak ada. Iya maksud takut, tapi kan kamu nggak, menurut aku tuh kamu nggak takut. Menurut aku kamu nggak takut. Kamu takut bang. Takut tapi kamu tuh nggak nggak kena mental gitu loh. Rasa takut kamu itu tidak impairment gitu loh, impairing, merusak. Ngerti gak sih? Ada orang ya, nih. Soalnya aku karena aku takut jadi aku banyak baca doa. Nah itu ya udah kayak gitu kan kamu sekarang kan. Tapi kalau menurut aku kematian aku nanti tuh bikin kamu bener-bener takut gitu loh. Jadi kamu tuh hatinya jadi goyah gitu, ngerti gak sih? Iya. Tapi kalau ketika kamu mau melahirkan nih, kamu tahu nih takut, makanya kamu baca doa kan. Tapi hati kamu tuh nggak goyah gitu loh. Karena aku tahu aku harus menghadapi itu. Nah iya sama aja. Tapi konteksnya ketika misalkan aku mati dan kamu nggak tahu gimana ya. Padahal kamu tahu ya, berarti kan harus istighfar aja gitu loh maksudnya sebenarnya. Jangan sampai kamu bilang ketika bapak meninggal kamu nggak kena mental, malah pas giliran aku meninggal kamu kena mental gitu. Hanya gara-gara jadi dirapel gangguan jiwanya pasti taruh di terakhir gitu loh. Meskipun kita juga nggak tahu siapa duluan. Mungkin kamu duluan yang meninggal misalnya. Tapi mungkin kamu bilang kan, aku takut kalau kamu duluan yang meninggal. Ya kan? Rasa kamu nih takut nih, kita ngomongin takut ya, cemas. Kamu takut kalau aku duluan yang meninggal, kamu nggak tahu bagaimana cara menyikapinya. Akhirnya kamu berpikir secara logika, aku duluan lah yang meninggal supaya aku tidak menghadapi rasa takut itu. Bisa ada satu lagi sebuah skenario yang pasti gak terpikir sama kamu. Memang kamu akan meninggal duluan, tapi ketika kamu ada di posisi sakaratul maut, kamu akan meninggal, kamu akan rasa ketakutan, aku bakal sendirian nih, ngerti gak sih? Oh iya. Iya kan? Iya. Dan hati kamu goyah lagi. Iya. Intinya dua-duanya hati kamu goyah gitu. Iya. Gak sempat kamu isi sama sesuatu yang untuk menguatkan. Dengan istighfar, dengan zikrullah gitu loh. Iya. Ya udah, berarti artinya gak ada gunanya mau kamu duluan yang meninggal, aku yang meninggal duluan. Sama aja ada ketakutan. Iya, hatinya gak terisi soalnya gitu. Iya. Harusnya diisi dulu hatinya. Kayak gitu. Jadi semoga jadi kayak apa ya? Jadi di komik Naruto bilang gini nih. Kalau mau jadi Jinchuriki itu sebelum dimasukin bijunya itu, monster-monster itu, hatinya tuh harus diisi dulu. Oh gitu. Karena kalau hatinya nggak kuat, ketika diisi, gitu kan. Jadi proses. Bukan jadi proses, karena kan itu emang makhluk hidup nih. Si monster-monster itu. Mostly monster-monster itu adalah kumpulan kebencian gitu loh. Jadi ketika hatinya lu nggak kuat dimasukin itu, ya jiwa lu jadi apa ya? Jadi ketarik gitu loh maksudnya. Iya, jadi apa? Jadi proses. Bukan jadi proses, jadi apa? Jadi salah jalan istilahnya gitu loh. Jadi merusak dirinya gitu. Jadi jahat gitu, jadi jahat. Atau jadi apa? Jadi lepas kendali gitu. Karena si monster-monster itu memang dia ngerusak aja gitu. Karena benci saking. Jadi sebelum dimasukin tuh dia harus apa ya? Harus punya sesuatu yang menguatkan hatinya. Ya kan kita semua kan menghadapi kematian kan, semua orang kalau ditanya takut kematian tuh bukan di sini pikirnya, di hati. Takut nggak? Takut itu. Justru otak itu akan mikir gimana caranya gue nggak sakit matinya, gimana caranya gue nggak menghadapi kematian, gimana caranya gue matinya nyaman kayak gitu. Otak itu, akal itu cuma nyari tahu cara mekanisme teknisnya aja, tapi penerimaan hatinya, misalnya aku jadi ngeceritanya Pak Ade. Kenapa tuh? Kamu pernah dengar ceritanya Pak Ade belum sih? Yang ibunya tentang Islam. Iya, habis itu kayak apa? Aku nggak mau sendirian gitu. Aku takut gitu. Jadi
di ujung usianya ada perasaan takut untuk sendiri gitu. Nah itu maksudnya hati kita tuh mungkin ketika kamu bilang enggak aku duluan yang meninggal gitu kan, nah, tapi kamu tahu kayak ya aku maju sendirian dong gitu. Makanya jadi kayak ya pada akhirnya kita semua kan memang sendiri kan gitu, semuanya emang udah sendirian aja. Itu yang harus diasah itu, menyiapin hatinya gimana caranya gitu. Sama aja kayak Atar, ya dia kehilangan mbah, gimana caranya gitu kan, dia masih terlalu panjang rentang hidupnya gitu. Iya gitu ya menurutku sih menyikapi kematian ya mungkin bersahabat kali ya. Bersahabat dengan kematian? Iya. Jadi gimana tuh bersahabat dengan kematian? Kita tuh sangat berteman dengan kehidupan. Pertemanan kita sama kehidupan itu lebih karena kita menginginkan keabadian kan. Kayak pengen hidup di dunia, nikmatin semuanya, nggak capek, nggak sakit, nggak sedih gitu, happy terus. Itu kan hidup ya. Kalau kematian tuh kita mikir kayak kita di stop nih semuanya gitu kan. Padahal ya itu memang siklus rentang hidup aja gitu, rentang perjalanan aja gitu maksudnya. Kayak durasi aja, jadi kayak ya berteman dengan kematian tuh maksudnya ya kita jangan membantah kalau ya kita akan mati kapanpun gitu loh. Jadi pikirannya jangan jauh-jauh gitu. Jangan jauh-jauh tentang hidup gitu. Iya, tentang kita kita akan hidup terus nih gitu. Gue nanti bakal mau ngapain lagi ya, apa lagi yang mau gue kerjain ya. Iya gitu. Jangan kayak gitu. Jangan kayak besok apa lagi ya, nyari kesibukan apa lagi ya gitu. Jadi gimana? Ya biasa aja. Biasa ajanya gimana? Biasa ajanya. Kita ingat kita akan mati. Nah, jadi selama kita hidup, klisenya sih kayak gini ya udah berzikir ya terus. Berzikir. Tapi berarti kayak nggak ada keinginan untuk hidup gitu dong? Enggak, beda lah. Kalau nggak ada keinginan untuk hidup, hatinya nggak diisi lah. Ya, tapi jadinya gimana? Maksudnya aku masih belum. Jadi maksudnya kalau misalnya apakah kita kayak ya udah berarti kita hidup di hari ini gitu maksudnya? Iya. Gitu. Kalau menurutku hidup di hari ini. Hari ini mau ngapain ya? Gitu. Iya, setelah ini mau ngapain ya? Setelah ini mau ngapain ya? Bukan besok mau ngapain ya? Sesederhana itu. Jadi ya di make it simple aja. Jadi ketika kamu mau mati, kamu berdoa mensyukuri hidup yang sudah dilewati. Nanti ketika kamu hidup, kamu berdoa untuk mempersiapkan diri untuk mati gitu, ngerti gak sih? Itu kayak siklus kan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi kayak makanya pas ketika bangun alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur kan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, dan kepada Allah kami dibangkitkan. Kayak itu siklus kan. Kayak siklus yang emang ya udah lu nanti akan hidup dan lu dimatikan dulu nih gitu loh. Ya udah jalanin aja gitu kan, yang ini intinya kan kayak gitu. Iya. Yang jadi berat itu kalau misalnya jadinya dipikirin, maksudnya dirasa-rasain gitu, kayak dipikir-pikirin. Ya dua-duanya dipikir-pikirin, dirasain sedih, dirasain kehilangan gitu. Kayak cuman fokusnya di kehilangannya gitu. Kayak udah nggak ada lagi nih yang bisa ngasih petua-petua misalnya gitu. Petua hidup gitu misalnya. Udah nggak ada lagi nih yang jadi tempat ngumpul gitu, udah jadi pecah-pecah nih semua keluarga, udah nggak ada tempat untuk ngumpul lagi gitu misalnya, kayak gitu misalnya fokusnya di situ gitu. Itu perasaan atau pikiran? Dari pikiran kali awalnya, tapi jadi ngerasain gimana ya? Iya itu kan kamu dari pikiran nih. Pikiran kan mengeluarkan premis kan. Gak ada tempat ngumpul, nggak ada apa. Akhirnya kan dia turun ke perasaan tuh. Karena perasaan kamu nggak kuat, kamu nggak punya keyakinan, nggak punya keimanan, karena nggak pernah diisi sama zikir, nggak pernah baca Al-Quran gitu istilahnya, nggak pernah terpapar, lupa sama ya kan ada hal-hal goib, ada afterlife gitu. Jadinya hatinya tuh ngikut apa kata pikiran gitu loh. Iya. Jadi kayak
menyesali masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan yang sudah tidak ada lagi. Karena sekarang situasinya bapak udah nggak ada gitu loh. Ya berarti besok-besok udah nggak seru lagi dong gitu loh misalnya. Karena dulu kan apa-apa nanya ke bapak gitu. Makanya jadinya presentnya hari saat ininya jadi kacau gitu. Karena kan kita nggak bisa nabung sholat Jumat besok kan. Iya. Nggak ada kan. Gue tuh daripada gue mati gue sholat dulu sekarang dah gitu. Gak bisa nabung puasa juga ya, cuma bisa bayar utang puasa. Iya, cuma bisa bayar utang puasa doang. Kayak gitu. Ya itu kan nggak logis dong. Kalau dipikir-pikir ya. Ya sebenarnya konsepnya secara time bound sama timeline itu Allah itu terapinya tuh present gitu loh. Jadi makanya kita nggak boleh menyesali masa lalu, nggak boleh mengkhawatirkan masa depan. Yang sekarang lu kerjain udah lu amalkan belum gitu. Iya. Makanya kan cuma tiga hal yang tidak terputus kan meskipun kita sudah mati. Doa, anak soleh, ilmu yang bermanfaat sama sedekah jariyah kan. Ya itu kan nggak masuk akal. Jadi gimana caranya orang udah mati kok masa masih bisa terus? Berarti kan itu kan berarti sebuah mekanisme warisan yang bisa kita dapatkan manfaatnya gitu. Tapi kalau misalnya kayak manifest gitu gimana? Manifest? Kayak misalnya kayak kamu tuh suka kayak gitu tuh, suka manifest gitu. Nanti gue bakalan gini, nanti gue bakalan gini. Tapi sebenarnya mungkin itu lebih tepatnya doa kali ya. Pada kenyataannya itu nggak tepat 100%. Ini sekarang aku lagi jadi manifest lagi nih kan aku posting. Apa tuh? Ini kalau 50 juta cukup nggak ya buat ngembangin bisnis konten dan musik gua. Oh gitu. Ya. Terus banyak yang komen. Ya nggak tahu sih, aku juga nggak tahu ujungnya apa ya. Tapi aku kayak, udahlah gua bikin aja gitu. Aku kayak, soalnya aku mentok apa ya? Harusnya aku mikirin kematian ya, tapi aku malah mikirin besok hidup gimana ya, duit kita tinggal sedikit gitu kan. Iya. Istilahnya itu yang harus kita persiapkan untuk hari ini gitu loh. Hari ini apa yang bisa kita siapin gitu. Kalau kitanya udah malas, sama aja kayak kita udah dikasih tahu nih sama Allah cara sholat, baca Al-Quran, kita udah bisa baca Al-Quran, kita udah bisa sholat, kita udah bisa wudu gitu loh. Kita udah tahu semua ritual-ritualnya, tapi kita nggak ngelakuin. Sama aja bohong. Sama pada akhirnya juga kematian kita nanti mungkin akan lebih sakit gitu loh. Ya mati bisa kapanpun kan. Kita nggak tahu. Tapi kalau pikiran kita melampaui kematian, jadi hati kita nggak prepare sebenarnya. Cari prepare-nya apa ya? Yaitu zikir, sholat gitu. Emang gitu sih, emang tricky sih gitu. Kalau menurutku ya menyikapi kematian ya santai aja. Iya, maksudnya tenang aja udah. Kalau mati ya mati gitu. Nggak usah takut gitu ya. Iya. Jangan takut, tapi juga jangan abai sampai tidak mempersiapkan. Iya. Kan Muslim KPI tertingginya kan mati dengan cara baik kan. Kita matinya dalam kondisi apa? Iya. Husnul khotimah atau suul ya? Apa sih? Suul khotimah ya? Iya. Apalagi maksiat gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi ya gitu sih menurutku. Yang PR itu adalah gimana caranya anak-anak kita bisa punya keyakinan yang sama gitu loh. Nggak tahu aku juga. Iya, aku juga nggak tahu. Papa juga nggak pernah ninggalin apa-apa ke aku. Ya udah gitu, jadinya ya buat kematian ya sebenarnya cara nyiapinnya zikrullah sih. Kamu berzikir aja. Yeah. Istighfar aja sebenarnya. Yep. Jadi hatinya kuat, siap sama Allah. Iya. Bismillah. Kok bismillah? Bismillah menyiapkan kematian emang apa? Emang bukan bismillah? Enggak tahu. Hah? Emang pakai bismillah ya?
Kan mau bersiap-siap. Iya sih. Siap-siap mau tidur. Bismillah. Siap-siap mau makan. Iya sih, bismillahirrahmanirrahim wa bismillah. Iya kan? Iya sih, benar sih. Iya, benar. Bismillah kan itu mempersiapkan sesuatu. Iya betul. Correct me if I'm wrong ya guys. Oke guys. Sampai kali ini dulu obrolan kita di episode kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita-cerita ngalor ngidul kita. Ya, terima kasih yang sudah setia untuk support terus channel Icari, konten dari Icari. Ya. Jangan lupa di komen. Kita nggak ini banget. Nggak kompak ya. Komen aja deh guys kalau misalnya kalian ada masukan-masukan yang perlu, yang misalnya kayaknya seru nih, kayaknya Icari ngomongin apa gitu, ngomongin. Kayaknya kayak gitu udah sering tahu. Iya. Orang-orang nggak ada yang ngasih ide juga. Iya. Ada sih. Ada beberapa. Cuman kita jadi bingung sendiri juga ya. Ide kayak gini. Gimana ya? Kita punya kapabilitasnya nggak itu ngobrol untuk ngomonginnya. Aduh, kok kayaknya berat banget ya. Aduh, gimana ya gitu. Akhirnya malah jadi bingung sendiri. Ya terserah deh kalian mau komen apa, terserah. Kalau misalnya ada yang mau dikomenin, misalnya mau bilang bagus, bilang jelek, bilang ada kasih masukan buat konten kita ke depannya. Kalian pokoknya dukung kami di semua platform ya guys. Makasih banget loh. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.